Ketika siswa SD tingkat tinggi bertemu mahasiswa ringkih, siapa yang memiliki kekuatan bertempur lebih kuat? Tim acara telah menyiapkan 7 tahap uji coba. Siapa yang menang lebih banyak akan mendapatkan hadiah 10.000. Pertama adalah tangga palang tunggal. Adik kecil langsung melakukan kesalahan begitu mulai. Untungnya, dia segera bisa mengatasinya dengan mudah. Setelah mengatur posisi dengan baik, dia berhasil menyelesaikan uji coba dengan tenaga yang baik. Dan di pihak mahasiswa, kesalahan yang sama pun muncul. Meskipun dia juga berhasil menyesuaikan diri, namun terlihat jelas bahwa dia berjuang lebih keras. Ternyata segera terjadi kesalahan lagi. Meskipun akhirnya dia lulus ujian, tetapi dia terlambat 5 detik dibandingkan adik kecil. Dengan demikian, adik kecil menang di ronde ini. Ronde berikutnya adalah tangga besi paralel. Jaraknya sangat besar. Awalnya mengira mahasiswa memiliki keuntungan lebih, tapi ternyata adik kecil memanfaatkan momentum gerakan tubuh. Serangkaian gerakan yang sangat lancar. Dia melewati tahap itu tanpa hambatan seperti melaju tanpa hambatan. Ini membuat mahasiswa merasa tertekan. Mereka hanya bisa mencoba untuk mempercepat. Akibatnya, karena terlalu terburu-buru, dia hampir mengalami cedera otot karena tidak bisa menggenggam dengan baik. Maka adik kecil sekali lagi menang. Segera setelah itu, jarak diperpanjang menjadi 2,5 meter. Selama bisa menyelesaikan satu tahap, itu sudah dianggap lulus. Penampilan adik kecil tetap tidak mengecewakan. Mari kita lihat penampilan mahasiswa. Untungnya, dia akhirnya bisa mengambil napas sejenak. Namun ketika panjangnya meningkat lagi sebesar 50 cm, mahasiswa tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Sementara itu, adik kecil di sini, melalui gerakan ekor yang keren, dia mempercepat. Sekali lagi, dia menekankan kekuatannya terhadap mahasiswa. Kali ini, dia kalah dengan sangat puas. Berikutnya adalah tantangan dorong mobil. Jika kamu berpikir adik kecil sulit untuk menggerakkan mobil, maka kamu salah besar. Selain sedikit kesulitan saat memulai, sisanya bisa dibilang tidak memerlukan usaha sama sekali. Dia berhasil mendorong sejauh 10 meter. Daya ledak ini memang sangat kuat. Namun, dia masih berusia 8 tahun. Dalam hal kekuatan, orang dewasa tetap lebih unggul. Akhirnya, mahasiswa dengan cepat mendapatkan poin ini. Putaran selanjutnya adalah gantung satu lengan. Dan tidak boleh mengganti tangan di tengah jalan. Adik kecil bertahan selama 10 detik saat hampir mencapai batasnya. Segera dia mengerahkan tenaga dan melompat untuk meredakan. Nampaknya dia tidak sedikit berlatih biasanya. Akhirnya, adik kecil mencatat waktu 25 detik. Mahasiswa merasa ini tidak sulit sama sekali. Dia memperkirakan dapat bertahan selama 1 menit. Namun kenyataannya, dia dipermalukan. Dia hanya bertahan selama 7 detik. Selanjutnya adalah panjat dinding miring tanpa alat. Permukaan pegangan yang menonjol sangat sempit. Oleh karena itu sangat menguji kekuatan jari. Namun, adik kecil tidak gentar. Dia naik secara perlahan dan pasti, langkah demi langkah. Dengan cepat, dia sampai di titik tertinggi. Belum sempat pembawa acara bereaksi, adik kecil sudah kembali ke tanah. Waktu yang digunakan akhirnya 11 detik. Kemudian mahasiswa menghirup dalam-dalam dan mulai tantangan. Hasilnya, ujung jarinya sama sekali tidak bisa menahan tubuh besarnya. 2 kali terlepas menyebabkan jarinya terluka parah. Hanya bisa menyatakan kalah. Tantangan berikutnya adalah panjat tangga bolak-balik. Bagi adik kecil, itu tidak ada keraguan. Gerakannya tidak ada yang lambat. Menghemat waktu sebanyak mungkin. Hanya memerlukan kurang dari 10 detik untuk menyelesaikan tes. Mahasiswa berpikir metode biasa sulit untuk memecahkan rekor ini. Jadi memilih jalur yang berbeda. Berputar dari atas tangga. Untuk menghadapi adik kecil, mahasiswa menggunakan semua strategi dari seni perang Sun Tzu. Namun bahkan dengan cara itu, kecepatan tidak secepat adik kecil. Sungguh mempermalukan wajah mahasiswa. Tantangan berikutnya adalah ayunan jebakan. Utamanya menguji kelincahan tubuh. Apakah bisa menangkap posisi kunci dengan tepat? Siswa SD tingkat tinggi memang tidak sia-sia disebut. Saat jatuh, ia masih ingat untuk terlihat keren dan mengejek mahasiswa. Mari kita lihat bagaimana mahasiswa ini mempermalukan dirinya sendiri. Mahasiswa berpikir bahwa ia telah menyentuh kunci dengan cakar depannya. Dalam arti tertentu, itu juga bisa dianggap sukses. Siswa SD tingkat tinggi terus-menerus menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Tingkat ketidaksopanan mahasiswa berhasil membuat siswa SD tingkat tinggi mulai takut untuk dewasa. Tahap terakhir adalah memanjat dinding. Siswa SD tingkat tinggi melakukan lari cepat setelah awal. Pertama-tama, ia menangkap tonjolan. Kemudian menggunakan tangan dan kaki, ia memanjat sampai puncak. Menghabiskan waktu 15 detik. Sementara itu, mahasiswa di sini memanfaatkan keunggulan tinggi badan. Ia berhasil memecahkan catatan siswa SD tingkat tinggi. Akhirnya mendapatkan sedikit kehormatan kembali. Namun, secara keseluruhan, skornya tetap dipukuli oleh siswa SD tingkat tinggi. Masih kurang jauh.